Halo Sobat Bincang Energi semua, kembali lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Hari ini, saya Dila bersama rekan saya Oswald akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Oswald bersama rekan saya Dila akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama-sama berita pertama kali ini. Berita pertama, kita awali episode kali ini dengan pemerintahan Indonesia yang menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang konservasi energi yang baru. Ketentuan itu berlaku sebagai upaya mengatur penggunaan energi secara hemat, rasional, dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Kiki Udi Atmo mengatakan, peraturan pemerintah itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pertanggal 16 Juni 2023. PP ini otomatis menggantikan peraturan konservasi energi yang sama yaitu PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti. PP yang baru ini salah satunya mengatur soal standar kinerja energi minimum atau SKEM dan pemberian label tanda hemat energi pada perangkat elektronik. SKEM tersebut merupakan spesifikasi yang memuat sejumlah persyaratan kinerja energi minimum pada kondisi tertentu yang secara efektif sekaligus membatasi jumlah konsumsi energi maksimum dari produk pemanfaat energi yang diizinkan. Gigi mengatakan bahwa nantinya di dalam perangkat elektronik akan ada label dengan bintang dari 1 bintang hingga 5 bintang di mana semakin tinggi bintangnya maka perangkat itu semakin hemat. Penerapan standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu melindungi dan memberikan informasi kepada konsumen dalam pemilihan peralatan rumah tangga yang hemat energi dan efisien. Selain itu, hal tersebut akan menunjukkan komitmen peran konservasi energi, melakukan efisiensi capaian emisi gas rumah kaca, serta mencegah produk peralatan rumah tangga yang tidak efisien masuk ke pasar Indonesia. Gigi mengatakan saat ini, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM gencar melakukan sosialisasi label hemat energi dalam berbagai cara dan pelibatan sejumlah pihak seperti asosiasi, praktisi, produsen, sampai sosialisasi langsung kepada ibu-ibu PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat cermat memilih produk. Sosialisasi juga dilakukan lewat media massa seperti televisi dan sosial media. Selain itu, Ditjen EBTKE Kemen ESDM sudah mulai melakukan kerjasama juga dengan marketplace dalam memperluas sosialisasi label hemat energi. Masih datang dari dalam negeri, berita kedua datang dari PLN yang meyakini tarif listrik dari energi terbarukan bakal semakin terjangkau seiring turunnya harga dalam kesepakatan perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan dengan perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan bahwa biaya produksi pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia ke depan akan semakin kompetitif. Menurutnya, PLN menerapkan skema lelang dalam mencari pasokan listrik hijau dari IPP. Darmawan menuturkan, PLN harus membayar sebesar 0,25 US dollar per kWh untuk listrik dari pembangkit listrik tenaga surya pada tahun 2015. Nominal tersebut terus turun menjadi 0,12 US dollar per kWh, lalu 0,057 US dollar per kWh pada tahun 2019. Belakangan, harga turun menjadi 0,04 US dollar per kWh pada hasil kesepakatan lelang terakhir. Lebih lanjut, Darmawan mengatakan kondisi serupa juga terjadi pada harga setrum dari pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLN pernah membayar sebesar 0,12 US dollar per kWh kepada IPP. Angka tersebut turun menjadi 0,11 US dollar dan saat ini berada di angka 0,055 US dollar per kWh. Darmawan juga mengatakan pelaksanaan lelang berimplikasi pada penciptaan iklim bisnis listrik energi terbarukan yang kompetitif. Persaingan yang sehat menciptakan inovasi sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan harga jual listrik. PLN menargetkan 4 proyek pembangkit listrik hijau dapat beroperasi pada tahun 2023. Dua proyek tersebut adalah PLTS Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Pesangan di Aceh.
Tambahan produksi listrik hijau juga akan datang dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Dieng, Wonosobo, dan PLTP Sokoria di Nusa Tenggara Timur dengan total kapasitas sebesar 13 megawatt. Dua PLTP itu bakal beroperasi komersial pada akhir tahun 2023. Adapun, gabungan keempat proyek pembangkit energi terbarukan tersebut dapat menyumbang tambahan listrik bersih hingga 203 megawatt. Sebagai penutup best episode kali ini, kita tutup dengan pemberitaan ajang perlombaan mobil hemat energi Shell Eco Marathon Regional Asia Pasifik dan Timur Tengah yang kembali digelar pada tanggal 4 hingga 9 Juli tahun 2023. Kompetisi yang mengadu inovasi dan ide-ide cemerlang dari 70 tim mahasiswa dari 13 negara ini digelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Pada Shell Eco Marathon tahun 2023, para pelajar berkompetisi dengan kendaraan ultra efisien yang mereka rancang dan bangun sendiri dalam dua kategori yaitu prototype dan urban concept untuk menempuh jarak terjauh dengan penggunaan bahan bakar yang paling efisien. Kategori prototype ditujukan untuk kendaraan ultra efisien, ringan, yang umumnya memiliki 3 roda dan dirancang untuk mengurangi resistensi dan memaksimalkan efisiensi. Sedangkan kategori urban concept difokuskan pada efisiensi energi dalam desain kendaraan roda 4 layaknya mobil penumpang konvensional yang dirancang untuk penggunaan di jalan raya. Peserta kemudian harus memilih salah satu dari 3 jenis bahan bakar, yakni baterai listrik, bahan bakar sel hidrogen, dan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine seperti bensin, etanol, atau diesel. Indonesia sendiri menyabet semua gelar pada kategori urban concept yang dimenangkan oleh 3 tim dari 3 universitas di Indonesia. Pada subkategori internal combustion engine dimenangkan oleh ITS Tim Sapu Angin yang mencatatkan capaian 422,9 km per liter. Subkategori hydrogen fuel cell dimenangkan oleh Semar Urban UGM yang meraih catatan 276,4 km per meter kubik. Dan APAT 62 Brawijaya Tim 1 dari UB keluar sebagai juara subkategori battery electric yang mencatatkan torehan 182,6 km per kWh. Dalam kategori prototype, wakil Indonesia sukses merajai subkategori battery electric yang dimenangkan oleh tim Semar Proto UGM yang sukses mencatatkan capaian 779,6 km per kWh. Untuk 2 subkategori lainnya dimenangkan oleh wakil Thailand Virgin Team dari Sakonnakhon Technical College pada subkategori internal combustion engine, serta tim asal Korea Selatan KUS dari Kookmin University yang menempati posisi atas pada nomor hidrogen. Dari 18 tim yang mendapat podium, nantinya akan dicari 8 tim terbaik untuk diundang kembali berkompetisi melawan tim yang juga lolos dari Amerika dan Eropa dari ajang Final Global World Championship di Shell Technology Center di Bangalore, India pada tanggal 10 hingga 12 Oktober mendatang. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir juga nih segmen BEST ke-57 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Bener banget Kak Dila. Nah untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Oswald bersama rekan saya. Saya Dila, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BEST selanjutnya.